Binatang sucil ternyata itu kilin api. Hebat, kalau aku bisa menangkapnya, aku bisa memurnikan ramuannya dan menembus dunia. Lebih banyak orang tertarik oleh Fire Kirin dan mengubah arah dan bergegas menuju sisi ini. Kilin api meraung marah dan memuntahkan naga api, seketika membakar beberapa kultivator di depan menjadi abu. La mengusap-usap kepalanya ke arah Chen Ping, matanya penuh kasih sayang. Api kilin, hentikan mereka, kata Chen Ping lemah. Kilin api tampaknya memahami kata-katanya, La berbalik menghadap musuh yang mendekat, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menembakkan bola-bola api yang tak terhitung jumlahnya seperti hujan meteor. Ledakan, 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 ledakan terdengar silih berganti, dan para pendeta yang bergegas mendekat terhempas ke tanah oleh bola api, yang untuk sementara meredakan krisis. Tapi ini hanya sementara. Pasukan utama Istana Keenam Kuil dan Istana Kejahatan belum dikerahkan. Begitu mereka menyerang dengan sekuat tenaga, bahkan dengan bantuan kirin api, akan sulit untuk melawan. Biksu bersirah darah sedang bertempur sengit dengan Li Chunfeng. Ketika ia melihat kirin api, secercah keserakahan terpancar di matanya. Li Chunfeng, aku akan melepaskanmu hari ini. Dia berpura-pura bergerak, berbalik dan menyerbu ke arah kilin api. Binatang suci itu milikku. Li Chunfeng buru-buru mengejarnya, tetapi dihentikan oleh beberapa biksu kul. La hanya bisa menyaksikan biksu berbaju besi darah itu menerkam Chen Ping. Chen Ping, mati. Biksu berbaju besi darah itu menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya, dan perisai cahaya berwarna darah itu membawa kekuatan penghancur. Jejak keputusasaan melintas di mata Chen Ping, dan ia tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, dua suara tua terdengar pada saat yang sama. Wulian Tianzun, dermawan, hentikan. Menindas segelintir orang terhadap banyak orang sungguh sangat buruk. Dua cahaya keemasan melesat keluar bagaikan meteor dan mendarat tepat di telapak tangan biksu berbaju sirah darah. Ledakan. Biksu berbaju besi darah itu terdorong mundur 3 langkah dan menatap pendatang baru itu dengan heran dan curiga. Dua pendeta Tao tua muncul di tempat kejadian. Salah satunya memegang pengocok, berambut putih, dan berwajah muda. Yang satunya lagi mengenakan jubah Tao dan tampak hikmat. Di belakang mereka, ada puluhan pendeta Tao, masing-masing memiliki aura yang kuat. Master Wuji, Master Wuwel, Chen Ping terkejut sekaligus gembira. Kenapa Anda di sini? Chen Ping tidak menyangka akan bertemu kedua orang ini di sini. Setelah segel dunia surgawi terangkat, Taois Wuji membawa jiwa Taois Wuwei kembali ke dunia surgawi. Dan Chen Ping tidak pernah melihat keduanya lagi. Tanpa diduga, kedua orang ini muncul pada saat ini. Pendeta Tao Wuji mengelus jenggotnya dan tersenyum. Chen Ping, reputasimu sudah dikenal luas di surga kelima. Mustahil bagi kami untuk tidak mengenalmu. Hari ini aku dengar ada roh jahat yang membuat masalah di sini. Jadi aku datang ke sini untuk mengusirnya. Taois Wuwel juga tersenyum tipis. Chen Ping, kuil ini bersekongkol dengan iblis dan membunuh banyak orang. Bagaimana mungkin Kul Leliinku hanya berdiam diri dan menonton? Wajah biksu berbaju sirah darah tampak muram. Kau ingin ikut campur?
Tidak. Taois Wuji menatap Chen Ping, kami di sini untuk membantu Chen Ping. Chen Ping adalah orangnya muridku, dan aku tidak ingin muridku menjadi janda. Setelah mendengar apa yang dikatakan Taois Wuji, Ling Xue menatap Chen Ping dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia belum pernah mendengar Chen Ping mengatakan bahwa dia punya istri atau pacar. Sekarang tiba-tiba muncul menantu perempuan. Chen Ping melirik Ling Xue dan berkata, "Nanti aku jelaskan. Sebenarnya, aku punya banyak wanita. Sebagai seorang biksu, wajar saja punya 3 istri dan 4 selir. Tak perlu ribut-ribut," kata Mo Chen dari samping. Chen Ping sedikit malu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak hanya memiliki 3 istri dan 4 selir. Dia mungkin memiliki 30 istri dan 40 selir. Chen Ping sendiri bahkan tidak ingat berapa banyak wanita yang dimilikinya. Beberapa di antaranya hanya untuk transaksi dan hanya berkesempatan tidur bersama sekali, seperti 2 saudari dari keluarga Ji Meiyan dan Ji Meiling. Saat itu, Chen Ping dipaksa oleh leluhur keluarga Ji dan terpaksa tidur dengan kedua saudari itu. Demi membiarkan kedua saudari itu memiliki darahnya, sebenarnya tidak ada rasa sayang di antara mereka. Chen Ping benar-benar jagoan saat itu. Pada saat ini, secercah ketakutan melintas di mata biksu berbaju sirah darah. Kuil Leiyin adalah sekte besar dengan sejarah 10.000 tahun, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Namun, saatlah melihat busur Raja Dewa dan kilin api begitu dekat, keserakahan akhirnya mengalahkan akal sehatnya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Para murid kuil, ikuti perintahku, bunuh. Membunuh. Ratusan biksu kuil menyerang pada saat yang sama, dan perisai cahaya berwarna darah terhubung menjadi satu dan melonjak seperti air pasang. Murid-murid kuil Leliyin, bentuklah formasi. Teriak Taoil Swuel. Puluhan penganut Tao melantunkan kitab suci Tao pada saat yang sama, dan cahaya keemasan ilahi mengembun menjadi jejak telapak tangan yang besar, meriampar ke arah perisai cahaya berwarna darah. Murid-murid Sekte Pedang, selapkan formasi. Mo Chen buru-buru berteriak saat melihat ini. Para pengikut Sekte Pedang menginjak 7 bintang, dan kekuatan spiritual mereka mengembun menjadi pedang abadi yang besar, menebas musuh yang datang. Li Chunfeng, Nan Batian dan yang lainnya juga mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik, dan situasi di lapangan berbalik dalam sekejap. Chen Ping memandang keributan di depannya dengan perasaan campur aduk. Dia tidak menyangka bahwa di saat yang paling putus asa, begitu banyak orang akan membelanya. Namun dia tahu ini baru permulaan. Busur Raja Dewa, garis keturunan naga, unikom api, terungkapnya rahasia-rahasia ini pasti akan menyeretnya ke pusaran yang lebih besar. Formasi Tao Kuil Leiyin dan formasi pedang 7 bintang Sekte Pedang saling melengkapi. Cahaya ilahi keemasan dan energi pedang tajam terjalin menjadi jaring, merobek perisai cahaya berwarna darah milik para biksu kuil hingga berkeping-keping. Kirin api bagaikan hantu di ruang hampa. Kemanapun api itu lewat, para kultivator jahat berjubah hitam dari aula Dao jahat berubah menjadi arang, dan jeritan terdengar silih berganti. Mundur, mundur cepat. Seorang tetua dari sekte kecil,
melihat situasi yang tidak baik, mengambil inisiatif untuk mundur bersama para pengikutnya. Mereka awalnya terpikat ke sini karena keuntungan Qinlai. Sekarang mereka melihat kuil dewa dan kuil kejahatan sama-sama dirugikan, bagaimana mungkin mereka berani bertarung? Dengan yang pertama, akan ada yang kedua. Para pendeta dari berbagai sekte bubar bagaikan air pasang yang surut, dan sebagian besar dari mereka lenyap dalam sekejap mata. Yu Wuxi melihat murid-muridnya berjatuhan berkelompok, dan secercah ketakutan melintas di matanya. Keahlian Tao Kuil Leiyin adalah musuh bebuyutan para praktisi jahat ini. Jika mereka terus bertarung, seluruh pasukan mereka akan musnah. Berjalan, Yu Wuxi mengambil keputusan cepat dan membawa Yu Yue dan Yu Wuji bersamanya, berubah menjadi awan hitam dan melarikan diri tanpa repot-repot membawa altar bersamanya. Wajah biksu berbaju zirah darah berubah pucat saat dia melihat situasi bencana itu. Awalnya dia ingin merebut busur Raja Dewa dan Kirin Api, tetapi dia tidak menyangka Dewa Besar Kuil Leiyin akan muncul di tengah jalan. Jika aku tidak pergi sekarang, aku takut aku akan mati di sini. Ayo pergi. Biksu berbaju zirah darah itu bahkan tidak melirik ke arah Qinlai, dan pergi bersama para pengikut kuil sebagai aliran cahaya. Mereka awalnya datang ke sini hanya untuk mengikuti perintah penguasa istana ke-6. Sekarang setelah misinya gagal, mereka tentu tidak akan dikubur bersama Qinlai yang tidak ada hubungannya. Dalam sekejap mata, hanya Qinlai dan putranya serta beberapa pembunuh dari Villa Excalibur yang tersisa di kerumunan yang awalnya padat. Qinlai menatap kosong ke sekeliling, lalu menatap Chen Ping dan anak buahnya yang mendekat selangkah demi selangkah. Wajahnya pucat pasi, dan matanya dipenuhi keputusasaan. Tidak mungkin. Qinlai bergumam pada dirinya sendiri, pedang panjang di tangannya berdentang ke tanah, bagaimana mungkin Villa Pedang Ilahiku, dengan sejarah ribuan tahun, bisa dikalahkan oleh bocah nakal sepertimu. Chen Ping berjalan perlahan mendekatinya, darah di pedang pembunuh naga masih bernoda. Qinlai, kau berkolusi dengan iblis dan membunuh rekan-rekan praktisimu. Hari ini adalah hari kematianmu. Ayah, selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Qin Feng yang tergeletak di tanah menangis terseduh-seduh, darah dari lukanya yang pecah mewarnai tanah menjadi merah. Qinlai tiba-tiba menatap Chen Ping, kilatan kegilaan terpancar di matanya. Chen Ping, jika putraku mati, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Dia tiba-tiba melompat dan menyerbu ke arah Chen Ping, ingin mati bersamanya. Keras kepala, tatapan mata Chen Ping berubah dingin, dan pedang pembunuh naga memancarkan cahaya dingin. Engah, darah berceceran saat kepala Qinlai berguling ke tanah, matanya terbuka lebar, seolah-olah dia mati dengan mata terbuka. Qin Feng menatap tubuh ayahnya, tubuhnya lemas ketakutan, air seni dan kotorannya mengalir keluar, ampuni. Tolong ampuni aku. Chen Ping menatapnya seperti ini tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya. Ketika Qin Feng menggunakan afrodisiak untuk menjebak Ling Xue, apakah dia pernah berpikir untuk menunjukkan belas kasihan? Kamu telah melakukan banyak kejahatan, dan aku tidak bisa membiarkanmu tinggal.
Chen Ping mengayunkan pedangnya dan membunuh Qin Feng sepenuhnya. Dengan dieksekusinya Qin Lai dan putranya, Villa Senjian yang dulu makmur hancur. Saat debu mereda, markas Sekte Pedang sudah hancur, tetapi dipenuhi rasa syukur karena telah selamat dari bencana. Taois Wuji melangkah maju dan menyerahkan sebotol giok kepada Chen Ping. Ini adalah pil pemulihan jiwa 9 putaran, obat suci untuk menyembuhkan luka dari kuil Leiyinku. Obat ini akan memberikan efek ajaib pada kerusakan meridianmu. Terima kasih, Pendeta Tao. Chen Ping menerimanya dengan hikmat dan membungkuk dalam-dalam. Jika mereka tidak tiba tepat waktu hari ini, akibatnya akan sangat buruk. Taois Wuwel tersenyum dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Tapi sekarang setelah kau mengungkap garis keturunan naga dan kilin api, aku khawatir tidak akan ada perdamaian di masa depan." "Aku mengerti." Chen Ping mengangguk. Dia sudah bersiap. Kami berdua ada urusan penting yang harus diselesaikan, jadi kami pamit dulu. Pendeta Tao Wuji melirik Ling Sui dengan sedikit senyum di matanya. "Nona Ling, Chen Ping adalah pria yang layak dipercaya, tapi aku khawatir kau akan membutuhkan lebih banyak saudari di masa depan." Pipi Ling Sui memerah dan dia menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pendeta Tao Wuji dan Pendeta Tao Wei saling tersenyum, lalu berubah menjadi dua cahaya keemasan dan pergi. Bersama murid-murid kuil Leiyin, Nan Batian menghampiri dan menepuk bahu Chen Ping. "Saudaraku, jaga baik-baik lukamu. Jangan ragu untuk datang kepadaku jika ada masalah." Setelah itu, La pun pergi bersama orang-orang dari gedung informasi. Chen Ping memandangi punggung orang-orang yang pergi, dan perasaan hangat mengalir dalam hatinya. Dia menoleh ke arah Mo Chen, "Guru, tolong bawa murid-murid untuk menyembuhkan luka mereka dan memperkuat pangkalan terlebih dahulu." "Baiklah." Mo Chen mengangguk, matanya penuh kelegaan. Li Chunfeng menghampiri Chen Ping dan berkata dengan nada serius, "Meskipun Villa Pedang Ilahi hancur, kuil ilahi dan kuil Dao jahat tidak akan pernah menyerah. Kau harus berhati-hati." "Saya mengerti." Chen Ping berhenti sejenak. "Tuan Kota Li, masalah kota suci pedang. Serahkan saja padaku." Tatapan tegas terpancar di mata Li Chunfeng. Sudah waktunya menyingkirkan Zhang dan para parasit yang bersekongkol dengan musuh asing. Setelah mengatakan itu, Li Chunfeng berbalik dan pergi. Sosoknya dalam pakaian seputih salju membawa aura pembunuh. Dalam beberapa hari berikutnya, situasi di Sword Saint City berubah drastis. Li Chunfeng melancarkan pembersihan dengan cara yang menggelegar. Zhang, penanggung jawab, dan kroni-kroninya semuanya tertangkap sekaligus, dan semua eksekutif senior yang berkolusi dengan Qin Lai juga dipecat. Seluruh kota pedang suci mengalami guncangan yang tidak kecil, dan akhirnya kembali ke kendali Li Chunfeng dan ketertiban pun dipulihkan. Chen Ping, di sisi lain, sedang memulihkan diri dari luka-lukanya di markas besar Sekte Pedang. Pil pemulihan jiwa 9 putaran memang pantas mendapatkan reputasinya. Meridian yang rusak di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan kekuatan naga serta kekuatan 3 suku berangsur-angsur stabil. Ling Sui akan membawakannya obat setiap hari.
Setelah melewati ujian hidup dan mati, hubungan keduanya semakin dekat. Namun, ketika Ling Xue sesekali menceritakan kejadian malam itu, wajahnya masih memerah karena malu. Pada hari ini, Chen Ping akhirnya bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan ke halaman dan menatap para murid sekte pedang yang sedang berlatih, dengan sedikit tekad di matanya. Kehancuran Villa Senjian hanyalah permulaan, dan tantangan yang lebih besar masih menantinya. Kuil, aula kejahatan, dan musuh yang bersembunyi di kegelapan. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Kakak senior Chen Ping, Ling Xue datang membawa semangkuk obat, senyum lembut di wajahnya. Chen Ping meminum obatnya, meminumnya hingga habis, lalu menggenggam tangannya. Ling Xue, setelah lukaku sembuh, kita akan pergi ke pegunungan angin hitam dan membasmi habis semua cabang aula dao jahat. Ling Xue mengangguk penuh semangat, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Untuk pergi ke istana jalan jahat, kekuatanku saat ini tidak cukup. Aku harus meningkatkan kultivasiku sesegera mungkin. Aku akan membawamu ke menara penekan iblis untuk berlatih kultivasi ganda. Kita bisa meningkatkan kultivasi kita bersama. Chen Ping membawa Ling Xue ke menara penekan setan. Mendengar ini, Ling Xue langsung memerah. Ia tahu ia mungkin tak punya waktu untuk berdiri di hari-hari mendatang.